beliau kalau zikir ya menggunakan Allah, Allah itu seperti itu. Jangan nggak usah pakai yang hu itu. Meskipun di kalangan para ulama juga ada pendapat lain ya, ada ulama-ulama juga yang memperbolehkan. Kenapa? Karena orang itu kan pada dasarnya zikir itu kan tahlil ya, la ilaha illallah, kemudian dipersingkat menjadi Allah. Allah itu intisarinya adalah di hu itu ya. Kemudian ada yang menjelaskan bahwa hu yang ada di kalimat itu, kalimat zikir hu itu adalah hu yang sudah maklum, memang isim isyarat atau isim dhamir, tetapi adalah yang sudah maklum. Sebagaimana yang ada di dalam ayat qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu kan huwanya tidak jelas, tetapi kan orang sudah tahu bahwa kalau huwa di dalam Al-Qur'an itu ya kalau tidak kepada Allah ya kepada Nabi Muhammad gitu. Karena tokoh utama di Al-Qur'an itu ya kalau nggak Allah ya Nabi Muhammad, seperti itu. Jadi ada juga ulama yang memperbolehkan dengan penjelasan seperti itu. Tapi Syekh Said Ramadan Al-Buti ini termasuk yang tidak setuju. Gitu. Kita tinggal mau mengambil yang mana, yang penting kita tidak mudah menyalahkan cara-cara beribadahnya orang lain. Ya. Kemudian berikutnya adalah ada pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh penanya di pertanyaan yang nomor 143 itu. Kata penanya, saya membaca di dalam sirahnya Nabi itu bahwa beliau pernah terkena sihir. Dan sihirnya itu dilepaskan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah dengan membaca wirid. Ya. Dan untuk menjaga diri daripada sihir itu ada wiridnya, kata beliau. Nah, sekarang pertanyaan saya itu 3 hal. Yang pertama, bagaimana mungkin seseorang yang rutin berzikir itu bisa terkena sihir? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah melepaskan sihir itu hukumnya wajib gitu, sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril? Bagaimana kalau seandainya sihir itu tidak ditemukan gitu? Kalau kebetulan kan itu sihirnya ditemukan oleh Allah pada perintahnya kepada malaikat Jibril. Tapi bagaimana dengan orang-orang awam yang misalnya tidak tahu kalau dia itu disihir gitu? Kemudian jawaban beliau begini. Pernyataan bahwa Rasulullah SAW itu pernah disihir itu tidak sepenuhnya benar. Pernyataan bahwa Rasulullah itu pernah terkena sihir itu tidak sepenuhnya benar. Yang benar adalah bahwa ada upaya mensihir Rasulullah yang dilakukan oleh orang Yahudi gitu. Tetapi upaya tersebut itu gagal. Jadi nggak benar, nggak pas kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi itu disihir. Yang benar adalah Nabi pernah mau disihir gitu. Atau ada orang Yahudi yang mencoba menyihir Nabi. Tetapi percobaan atau usahanya orang Yahudi ini gagal. Karena itu kita mengatakan bahwa karena itu saya katakan di sini, kata beliau, bahwa siapapun yang rutin melakukan zikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membaca zikir, wirid, itu pasti akan dijaga oleh Allah dari kejahatan sihir. Nah, dengan demikian maka pertanyaannya sudah terjawab ya. Kan tadi penanya menanyakan apakah mungkin orang yang terkena atau orang yang berzikir secara rutin itu bisa terkena sihir. Gitu. Kemudian kata beliau nggak pas kalau ada orang mengatakan Nabi itu terkena sihir. Yang benar adalah Nabi pernah mau disihir, tetapi percobaan mensihir Nabi itu gagal. Kemudian kata beliau yang kedua, kalau orang itu rutin berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, pasti Allah akan menjaganya dari kejahatan sihir itu. Oke ya. Kemudian berikutnya adalah nomor 144, bagaimana hukum menyelenggarakan hadrah. Jadi hadrah itu berkumpul, bersolawat ya, solawat bareng-bareng lah. Itu hukumnya seperti apa? Jawab beliau,
Kalau yang Anda maksud dengan hadroh itu adalah berzikir kepada Allah dengan tata cara berdiri gitu, dan kemudian dengan etika, artinya dengan tetap menjaga adab, dan lafaz zikir yang diucapkan itu adalah jelas pengucapannya, maka tidak jadi masalah. Adapun seumpama zikir itu dilakukan dengan menari dan berjingkrak-jingkrak sampai kehilangan, sampai melewati batas adab, misalnya loncat-loncat, atau sampai zikirnya itu kalimatnya menjadi tidak jelas, jadi makhrajnya nggak pas, maka itu termasuk bid'ah yang muharramah. Tidak boleh bergabung ke dalam majelis zikir yang semacam itu. Oke, jadi ini sebetulnya beliau ini termasuk yang kurang setuju kalau ada zikir-zikir yang dilakukan dengan loncat-loncat ya. Karena dulu seperti yang saya ceritakan dari minggu yang lalu, bahwa di Syria itu thariqah itu berkembang sangat pesat dan aneka macam aliran thariqah itu ada. Nah, salah satu yang punya cara zikir itu sambil menari itu adalah thariqah Maulawiyah ya. Seperti yang dilakukan oleh seperti tari-tari yang biasa kita lihat itu, tari-tari yang berputar-putar itu. Yang kedua adalah thariqah Syadziliyah yang pernah saya ikuti, misalnya dulu di Jami' Taubah, itu memang biasanya zikir itu bergandengan tangan, kemudian membaca apa namanya, kalimat-kalimat wirid ya, sampai akhirnya kita itu bergandengan tangan itu sambil meloncat-loncat gitu. Nah, kata beliau, kalau maksudnya hanya berdiri lalu kemudian yang dibaca kalimat zikirnya jelas, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, tapi kalau loncat-loncat kemudian kalimat zikirnya menjadi nggak jelas apa yang diucapkan, atau kayak hanya teriak-teriak saja, maka itu termasuk bid'ah yang haram. Jadi sekali lagi ya, masing-masing punya apa namanya, argumen ya, masing-masing punya argumen. Yang berzikir loncat-loncat itu juga saya akui keulamaannya lah gitu waktu di sana ya. Dan Syekh Ramadan Al-Buti dengan istihadnya juga dengan landasan keilmuannya, beliau mengatakan tidak setuju dengan praktek-praktek seperti itu. Jadi ya, orang thariqah itu kan jalan, tinggal kita mau memilih jalan yang mana gitu. Dan thariqah itu nggak mesti namanya thariqah yang ada itu. Kita nggak harus ikut satu thariqah tertentu, misalnya harus ikut Syadziliyah atau Naqsyabandiyah atau Rifaiyah atau yang lain-lain gitu. Tapi thariqah itu sangat banyak, intinya adalah cara kita atau pilihan kita untuk beribadah ya. Seperti misalnya yang dikatakan oleh Buya Dimyati di Banten itu, mengatakan bahwa thariqah aing mah ngaji gitu. Katanya thariqah saya itu bukan wirid-wirid itu, tapi thariqah saya adalah mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Mungkin ada yang thariqahnya itu sedekah karena dia orang yang hartanya berlebih atau punya keahlian tertentu gitu. Misalnya kemudian thariqahnya adalah menolong orang, apa namanya, membantu orang-orang yang kesusahan, atau punya tenaga thariqahnya bantu-bantu orang lain. Jadi thariqah ini juga maknanya sangat luas. Karena itu ya kita mana yang lebih condong gitu dengan hati kita. Belum tentu satu thariqah itu cocok dengan thariqah yang lain, karena masing-masing wali, masing-masing para ulama itu punya pengalaman spiritual sendiri-sendiri, dan mereka menyampaikan kepada umatnya sesuai dengan apa yang mereka alami, makanya bisa sangat berbeda ya. Ini makanya thariqah itu tidak seperti ilmu eksakta yang pasti gitu. Thariqah itu sangat bervariasi sekali gitu. Seperti Syekh Said Ramadan Al-Buti ini nggak setuju cara-cara zikir seperti itu. Tapi yang zikir-zikir semacam itu juga para ulama-ulama besar yang saya akui ke ilmuannya maupun ke ulamaannya ya waktu di sana gitu. Dulu itu kalau di yang rutin itu kayak ada namanya Syekh Hisham Burhani dan lain-lain waktu dulu di Damaskus ya. Oke. Kemudian bagaimana hukumnya membaca hizib Imam Nawawi gitu. Apakah butuh ijazah atau tidak? Kata beliau,
Imam Nawawi itu tidak pernah mengharuskan para pembaca hizibnya itu untuk mendapatkan ijazah, dan tidak pernah menitipkan kepada siapapun gitu untuk mengijazahkan kepada orang. Karena itu saya mewasiatkan kepada semua saudara saya, akhun fillah, ya, saudara saya dalam yang sama-sama beriman, itu kata beliau, untuk menjaga wirid ini, karena Hizib Nawawi ini sangat baik untuk dibaca, dan lima fihi minal fawaidil ladzi qad la tuhsa, karena banyak faedahnya yang tidak terhitung, kata beliau. Kemudian berikutnya, zikrullah duna talaffuz bil lisan, zikir kepada Allah tanpa diucapkan dalam lisan. Kata penanya, saya kadang-kadang itu berzikir di tengah-tengah kumpulan orang gitu. Dan saya tuh lebih suka, lebih nyaman berzikir tanpa mengucapkan secara lisan gitu. Karena saya takut saya menjadi riya itu. Kemudian juga, nah pertanyaan saya adalah, apakah ketika saya berzikir hanya dengan hati saya itu saya mendapatkan pahala atau tidak? Jawaban beliau, al-murad bi dzikrillah tadhkuruhu wa adamul ghaflati an muraqabati. Inti daripada zikir itu adalah kita mengingat Allah gitu. Dan kita tidak melupakan dari muraqabah atau mengingat-ingat Allah itu. Adapun lisan kita itu sifatnya hanya membantu. Gitu. Jadi intinya kata beliau, yang penting hati kita itu mengingat Allah. Diucapkan atau tidak itu tidak ada bedanya gitu. Kalau lisan kita kita mengucapkannya secara lisan itu supaya lisan kita ini membantu mengkondisikan hati kita gitu. Karena kan dengan diucapkan ada urat yang menyampaikan pesan kita ini kepada hati. Biasanya kan hati itu terbantu ya, ketika lisannya mengucapkan sesuatu, hati juga akan memperhatikan apa yang diucapkan lisan. Jadi intinya lisan itu hanya membantu. Tapi kalau Anda bisa zikir secara dalam hati, kata beliau, maka itu adalah mengandung pahala yang sangat besar gitu. Karena itulah yang sebetulnya disebut dengan esensi zikir itu, mengingat Allah tanpa harus melafalkan. Kemudian pertanyaan nomor 147. Hukmur rabithah fi thariqah an-Naqsyabandiyah. Ini soal rabithah. Rabithah ini adalah membayangkan seorang guru ya, yang biasanya dilakukan pada saat zikir dalam tradisi thariqah Naqsyabandiyah, sambil membayangkan gurunya itu ada di depan, kemudian dari gurunya itu memancarkan cahaya, kemudian cahaya itu teralirkan kepada kita. Itu ada di dalam tradisi thariqah Naqsyabandiyah. Nah, penanya mengatakan bahwa dia pernah diskusi dengan beberapa temannya terkait dengan cara rabithah seperti ini gitu. Yaitu seorang murid itu duduk bersilah, kemudian menghadap kiblat, menghadirkan ruhnya mursyid gitu. Kemudian dan membayangkan seakan-akan bahwa nur ilahiyah itu turun kepada ruhnya mursyidnya, kemudian turun kepada si muridnya ini gitu. Apakah praktik seperti ini tuh dibenarkan secara syariat? Dan penanya mengatakan demikian. Kemudian jawaban beliau, Awdhal Imam Ar-Rabbani fi kitabih Al-Maktubat annahu la yajuzu lidzakir 'inda julusi lidzikri ay yuqrina dzikrahu bi tadzakkuri ayyi makhluqin hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Ar-Rabbani ya, di dalam kitab Mukawanat itu mengatakan bahwa kita itu tidak diperbolehkan duduk berzikir sambil mengingat makhluk selain Allah, bahkan Rasulullah. Kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan yang rinci terkait hal ini, Anda bisa membacanya secara panjang lebar di dalam kitab Hadza Walidi, ya, yaitu kitab yang beliau tulis untuk menjelaskan biografinya orang tua beliau pada saat pembahasan soal hubungan orang tuanya dengan tasawuf. Jadi beliau juga agak berbeda dalam hal ini soal rabithah dibandingkan dengan para ulama-ulama Naqsyabandi. Kalau di ulama Naqsyabandi, rabithah itu adalah keharusan. Keharusan karena
itu adalah bagian daripada menyambungkan hubungan antara murid dengan mursyidnya. Seperti itu. Jadi sekali lagi pandangan tentang thariqah ini juga sangat kaya sebetulnya. Aneka pendapat para ulama ada di sini. Kemudian alamatul ridwallahi anil abdi. Terkait dengan tanda ridhonya Allah kepada hambanya. Ada penanya yang mengatakan hal yujadu alamatun tadullu ala annallaha radin 'anil 'abdi. Apakah ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu ridho terhadap hambanya? Ini aqidatan wasulukan dalilun ala ridhollahi an. Istiqomahnya seorang hamba dalam menjalankan agama, baik itu perkara akidah, perkara suluk, itu adalah alamat bahwa Allah itu meridhoinya. Artinya ketika seseorang hamba itu ditakdirkan untuk istiqomah dalam beragama, itu sudah menjadi tanda-tanda bahwa Allah itu mencintainya. Allah itu meridhoinya. Kemudian pertanyaan berikutnya masih terkait dengan kecintaan Allah kepada manusia. Ada yang penanya mengatakan, khatara bibali so'alun mulihun arju an tatafaddala bil ijabati alaihi bima anna hubballahi sabiqun li hubbil insan wa hubbullahi huwa sifatun min sifatihi subhanah al-qaimah bidatihi fa hal yumkinu li hadzal hubbi ay yazdada aw yanqus. Jadi saya terbesit di dalam pikiran saya itu bahwa kecintaan Allah itu adalah mendahului kecintaannya manusia. Dan kecintaannya Allah itu adalah cintanya Allah kepada manusia itu adalah sifatnya Allah itu sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah cintanya Allah kepada manusia itu bisa bertambah dan berkurang? Kata penanya menanyakan demikian. Kemudian kata beliau, la yasluhu ayyuqala inna hubballahi yadmuru lil mustakbir. Bal yuqalu innal mustakbira la yatamatta'u bi hubbillahi lahu munzil biladati. Lianna Allah alima fi ghaibatil azali bistikbari. Tidak pas kalau kita mengatakan bahwa kecintaan Allah itu tersembunyi kepada orang-orang yang takabur, ya. Tetapi yang benar adalah bahwa orang-orang yang takabur itu memang tidak mau menerima cintanya Allah kepadanya sejak dia lahir. Karena Allah sudah mengetahui pada zaman azali bahwa seseorang itu akan takabur. Dan ketahuilah bahwa sifat cintanya Allah itu adalah qadim. Ya. Sifat cintanya Allah itu bersifat qadim. Yang artinya tidak mempunyai permulaan. Wahya soluhiyatun. Soluhiyah itu potensial, ya. Masih bersifat potensi sampai betul-betul terrealisasi itu masih bersifat potensi. Sampai sumatus bihutanjiziyatan, sampai akhirnya menjadi terrealisasi terhadap orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan cintanya Allah. Pertanyaan berikutnya adalah sirrul ubudiyah. Lagi kalau tatalla'na ala sirri fi tikrari hadratikum jumlati al-ubudiyah. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah soal khusyuk. Ada penanya yang menanyakan bagaimana caranya agar supaya saya tahu bahwa khusyuk yang saya alami itu adalah bukan termasuk bukan termasuk tidak menjadi kebanggaan diri gitu. Kata beliau, saya menyarankan kepada Anda untuk menjalankan yang wajib. Pokoknya jalankan yang wajib dan penuhi kewajiban-kewajiban wirid itu tanpa terlalu dalam memikirkan bagaimana khusyuk itu atau keadaan yang menyelimuti Anda. Ketika Anda mendapatkan keadaan khusyuk atau kelembutan hati,
maka kekhusyuan itu nggak usah diingat-ingat gitu. Misalnya tengah-tengah sholat lagi kekhusyuan, ya saya sudah khusyuk ini. Nah itu kata beliau jangan jangan memikirkan hal-hal seperti itu, dan tidak boleh terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan kekhusyuan. Jadi ya pokoknya laksanakan sholat, wajib-wajibnya, syarat rukunnya dipenuhi. Gak usah di tengah-tengah sholat itu gak usah memikirkan apakah saya ini sholatnya khusyuk atau tidak ya. Nah, gitu maksudnya. Karena ketika kita memikirkan bahwa apakah sholat kita ini khusyuk atau tidak, ya berarti secara otomatis sudah tidak khusyuk karena memikirkan hal lain gitu di luar kewajiban sholat. Jadi yang penting kita itu ibadah itu ya jalankan, penuhi syarat rukunnya, selesai. Kemudian ada penanya yang mengatakan bagaimana sebetulnya caranya mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, terutama tengah-tengah sholat, dan bagaimana caranya melupakan kesibukan-kesibukan duniawi itu yang mengganggu ketenangan sholat itu. Bagaimana saya bisa sampai pada tataran wusul kepada Allah dalam setiap diam maupun gerak saya gitu. Sehingga saya bisa menghilangkan dalam diri saya itu kerasnya hati saya. Jawaban beliau, sabilu dzalika al-iktsaru min dzikrillah. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya beribadah, ya caranya memperbanyak zikir kepada Allah dan mengurangi hal-hal yang terlalu bersifat duniawi. Sebisa mungkin. Jadi jawaban beliau itu, kalau kita ingin bisa merasakan manisnya ibadah, ya perbanyak zikir, kurangi membicarakan atau bergaul dengan orang-orang yang orientasinya hanya hal-hal duniawi. Pertanyaan berikutnya adalah al-khawfu min amradil qulub. Ya, ada seorang penanya yang menanyakan bagaimana caranya saya itu bisa dijauhkan dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasud, ujub, dan seterusnya. Karena saya merasa bahwa diri saya itu mengalami itu semua. Kata beliau, kelihatannya Anda dihinggapi oleh was-was. Ya. Saya mengingatkan bahwa ketaatan seorang manusia itu tidak akan pernah mengubah watak dasar manusia itu sendiri menjadi malaikat. Artinya ketika kita beribadah, ya lakukan semampunya. Tapi bukan lantas ibadah-ibadah kita itu menjadikan kita itu berubah dari tadinya manusia menjadi malaikat yang semua perilakunya adalah ketaatan. Tetapi yang namanya manusia itu sekeras apapun ibadahnya tetaplah manusia yang bisa keliru, bisa melakukan kesalahan. Dan cukuplah ketika seseorang muslim itu merasa bahwa dirinya itu bersalah, ya, itu dia segera melakukan istighfar. Misalnya dia merasa, wah saya ini terlalu sombong, saya ini hasud, gampang hasud, saya ini dan seterusnya, itu segera beristighfar, meminta maaf kepada Allah. Karena Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Seandainya tidak ada rasa was-was di dalam yang dihembuskan oleh setan, maka Anda tidak mungkin bisa iltija kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Oke, kemudian ada pertanyaan yang juga hampir sama, yaitu bagaimana caranya kita bisa dibersihkan hati daripada hal-hal yang menghalangi kita dari Allah. Kemudian jawaban beliau adalah, caranya adalah memperbanyak zikir kepada Allah dan menghindari makanan yang haram. Itu kuncinya. Wal ibti'ad juhdal istita'ati anil muharramat. Sebisa mungkin kita itu menjauhi hal-hal yang
Jadi caranya bisa membersihkan hati dari hal-hal yang menghalangi kita dari Allah itu apa? Ya kata beliau, memperbanyak zikir, menjaga mulut kita jangan sampai kemasukan barang haram. Bagaimanapun caranya, sebisa mungkin jauhi hal-hal yang haram. Kemudian 156 pertanyaan berikutnya adalah soal takalluful khusyu'i naw'un minal insyighali an ibadatillah. Terlalu memaksakan diri untuk khusyuk itu adalah bagian daripada bentuk melupakan Allah itu sendiri. Kemudian kata beliau pesannya begini. Ini kan ada penanya yang mengatakan soal sering saya itu di masa-masa tertentu seperti hari Arafah, malam-malam Ramadan atau di tempat-tempat yang mulia seperti Ka'bah atau Multazam, saya itu merasa bahwa saya ini terputus dari Allah gitu. Susah sekali saya ini rasanya mendekatkan diri kepada Allah. Apakah itu adalah penyebabnya itu adalah karena saya ini punya dosa yang buruk? Nah, kata penanya. Kemudian jawaban beliau, la tatakallaf at-ta'ammul fi hadzal waswas. Jangan terlalu memikirkan hal-hal semacam itu, was-was seperti itu. Karena itu termasuk tanattu', termasuk berlebih-lebihan yang dicela oleh Rasulullah. Dalam sabdanya halakal mutanatti'un. Sampai diulang 3 kali. Halakal mutanatti'un, binasalah orang yang ekstrim. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Ketahuilah bahwa kondisi kekhusyuan dan lembutnya hati itu adalah hibatun uluwiyah atau pemberian dari atas gitu, dari Allah. Ta'ti min indillah, pemberian dari Allah. Dan itu adalah faktornya tidak selalu manusia ya, tidak selalu upaya manusia. Karena itu tuh khusyuk itu pemberian gitu. Orang diberi sholat bisa khusyuk itu pemberian. Tidak mesti karena usahanya dia atau karena yang lain-lain, kerasnya ibadah dia. Nggak mesti seperti itu. Tugasmu adalah melaksanakan ibadah sesuai dengan tata caranya. Jalankan prosedurnya ibadah itu. Dan menjaga mulutmu itu dari memakan harta yang summa taslim lima yukrikumullah. Setelah Anda itu menjalankan ibadah itu sesuai prosedurnya, selebihnya pasrahkan kepada Allah. Apakah Allah itu seraya berharap bahwa Allah itu akan memberikan al-hudur al-qalbi ya. Wa alam anna istighalaka asna al-ibadati bi hadha tasaul naw'un min anwa'il inshighali 'anil ibadati wa dhuhuli 'ala qiraatihi wa munajatihi lillahi ta'ala. Bahkan kalau kita terus-menerus sibuk berpikir apakah saya ini khusyuk atau tidak, ya itu sudah termasuk daripada perbuatan yang tidak khusyuk. Karena itu berarti memikirkan sesuatu selain Allah. Kemudian berikutnya hubbullahi lil abdi. Ada pertanyaan yang disampaikan, apakah kecintaan hamba kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad itu adalah sebab daripada kecintaan Allah kepada hamba tersebut meskipun hamba tersebut berdosa atau bagaimana? Jadi kecintaannya Allah kepada hambanya itu faktor apa? Kecintaan hamba, apakah karena seorang hamba itu dicintai lebih dulu oleh Allah, kemudian baru hamba tersebut mencintai Allah, atau bagaimana? Jawaban beliau, mahabbatul abdi li rabbih natijatun li mahabbatillahi lahu. Kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya itu adalah buah daripada kecintaan Allah kepadanya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Nah, jadi di dalam ayat tersebut Allah itu mendahulukan kecintaannya kepada hambanya sebelum kecintaan hambanya kepada Allah.
Jadi seperti itu. Hatta wa in kana asyian. Dan ini terjadi meskipun kepada ahli maksiat. Dan tidak ada kecintaan seorang hamba kepada Allah itu kecuali buah daripada anugerahnya Allah dan nikmatnya yang banyak, dan itu menjadi tanda bahwa Allah itu mencintainya. Ya, saya juga kaget, Pak. Itu kemudian masih ada. Kamu dibagi-bagiin kan? Terakhir ya. Itu sebelahnya. Kasih ke Mbak Ila, Mbak Iva, Eva, itu mumpung belum pada tidur. Belum pada tidur, sana berangkat. Ya, pakai. At-Taufiq baina mahabbatillah. Bagaimana mengumpulkan antara kecintaan kepada, ini kalau HB saya mati berarti habis ya, karena ini sudah tinggal 2%. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Bahwa kecintaan yang sempurna kepada Allah itu menjadikan atau membuat kita itu tidak mencintai apapun selainnya. Nah, bagaimana cara memaknai kalimat tersebut? Perkataan Anda itu dengan sabda Nabi bahwa alhamdulillah, Nabi pernah mengatakan bahwa segala puji bagi Allah, dan sabda Nabi hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa, bahwa diberikan kecintaan kepada saya yaitu wewangian dan perempuan. Sebetulnya bagaimana? Satu sisi katanya kalau mencintai Allah secara sempurna itu tidak mencintai selainnya. Tapi di sisi lain Nabi mengatakan segala puji bagi Assalamualaikum Gus Naji, halo. Apakah masih bergabung? Saya lanjutkan Nanggung ya sedikit lagi. Baik. Pertanyaan terakhir, yaitu tadi kan jadi di dalam salah satu pengajian Syekh Said Ramadan Al-Buti ini mengatakan bahwa kecintaan Allah yang sempurna itu akan menghilangkan kecintaan kepada selainnya. Tapi di sisi lain, Nabi itu beberapa kali mengatakan bahwa segala puji bagi Allah yang telah menganugerahiku kecintaan kepada Aisyah. Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis bahwa diberikan kecintaan kepada diriku, persoalan duniawi itu adalah dua, yaitu wewangian dan perempuan. Bagaimana jawabannya? Jawab beliau bahwa al-hubbu fillah min mustalzamati mahabbatillah. Kecintaan karena Allah itu adalah bagian daripada konsekuensi kecintaan kepada Allah. Maksudnya gini, ketika kita mencintai sesuatu itu karena Allah, maka itu berarti adalah buah cinta kita kepada Allah. Jadi tidak dilarang kita mencintai, misalnya mencintai istrinya itu sangat baik gitu. Tergantung bagaimana niatnya ya. Kalau mencintai istri itu karena Allah, karena memang Allah itu memerintahkan seseorang untuk mencintai istrinya, maka mencintai istrinya itu adalah bagian daripada buah kecintaannya kepada Allah. Gitu. Jadi dari hal ini nggak bertentangan ya akhirnya. Misalnya gini, makanya misalnya kita nggak boleh suudzon sama orang-orang yang punya harta banyak misalnya. Oh itu kok orang kok cinta dunia. Enggak seperti itu. Kalau kecintaannya terhadap dunia itu karena Allah, maksudnya gini. Oh ya, karena saya punya harta, akhirnya saya bisa bersedekah. Karena saya punya harta, akhirnya saya bisa membantu orang lain. Karena saya punya harta, jadi saya bisa zakat dan seterusnya. Kecintaan kepada hartanya itu adalah kecintaan karena Allah, maka itu berarti cintanya itu adalah cinta karena
cintanya kepada harta, cintanya kepada istri, cintanya kepada teman, terhadap apapun selama itu karena Allah, maka itu berarti adalah buah daripada kecintaannya kepada Allah. Sehingga tidak bertentangan gitu. Dengan pernyataan bahwa ketika seseorang mencintai Allah itu kemudian tidak mencintai selainnya. Jadi seperti inilah misalnya ketika kita seperti perkataan begini, ketika kita menghormati makhluk itu hakikatnya adalah kita sedang menghormati penciptanya. Kira-kira seperti itu ya. Kita mencintai sesuatu karena memang Allah memerintahkan kita mencintai sesuatu tersebut. Tuh. Karena, seperti tadi mencintai istri lah, memang Allah itu memerintahkan untuk kalian mencintai istrinya gitu, seperti itu. Nah, maka cinta yang seperti itu tidak berarti menyekutukan Allah gitu. Seperti itu. Karena dorongannya memang adalah dorongan perintah Allah. Ya. Kemudian adapun yang dimaksud dengan menyekutukan atau menduakan kecintaan kepada Allah itu adalah ketika seseorang itu dia mencintai, misalnya gini, dia itu sebenarnya pengen ibadah, pengen sedekah, tapi juga masih eman-eman sama hartanya gitu. Nah, itu kalau yang seperti itu baru itu namanya menduakan cintanya kepada Allah dan kepada hartanya. Itu seperti itu. Wa huwa min madzahiri syirik. Nah, itu kalau itu udah termasuk daripada syirik, ekspresi kesyirikan. Dan terkait dengan kecintaannya Rasulullah terhadap Aisyah dan kepada sahabatnya dan kepada semua umat yang beriman, itu adalah termasuk bagian dari kecintaannya kepada Allah. Itu. Jadi ada al-hubbu fillah, ada al-hubbu ma'allah. Kalau al-hubbu fillah, mencintai karena Allah itu dianjurkan gitu. Kalau mencintai karena Allah itu dianjurkan. Ini al-hubbu fillah. Yang tidak boleh adalah al-hubbu ma'allah. Menduakan kecintaan kepada Allah. Mencintai Allah ya mencintai harta gitu. Yang benar adalah mencintai hartanya karena Allah, mencintai istrinya karena Allah. Gitu. Seperti itu. Wala syakka anna man ahabballah ahabba kullun man yuhibbuhumullah. Dan tidak diragukan lagi siapa yang mencintai Allah maka dia akan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Misalnya kecintaan kita kepada para ulama itu sangat dianjurkan. Kenapa? Karena itu berarti kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena ulama itu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka mencintai ulama itu adalah termasuk daripada mencintai Allah. Terakhir itu ada pertanyaan, sumbernya cinta itu dari akal atau dari hati gitu. Kemudian kata beliau, yang namanya cinta itu apapun itu tempatnya di hati gitu. Karena cinta itu adalah sumber daripada perasaan. Nah, tetapi kadang hati itu kadang di dalam bahasa Arab kadang-kadang menggunakan redaksi akal gitu. Sebagaimana dalam firman Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Nah, di sini kata qalb itu maknanya adalah akal. Baik, sudah cukup saya pikir ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika kurang maksimal karena ini dilakukan di jalan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat dan hal-hal yang pengetahuan tentang hal tersebut ya, dan kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan. Saya pikir itu cukup ya pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di hari Rabu depan insyaallah. Tsumma qala al-musannif tawdihul farqi bainal waridat al-ilahiyah wal imdad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.